Assalamualaikum. Annyeonghaseyo. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya, Ririn Safitri dengan NIM 20037055 Dan saya Sarah Nurul Fikri dengan NIM 20037057. Kali ini kami akan melakukan perancangan percobaan dengan judul Pengaruh intensitas cahaya terhadap laju pertumbuhan biji kacang buncis. Stay tune di video kami. Nah, langkah pertama kita kupas dulu biji kacang buncisnya. Nah, kita pilih biji kacang buncis yang sudah tua dan sudah mengeras. Kemudian kita rendam lebih kurang selama 2-3 jam. Nah, perendaman ini berguna untuk mempercepat perkecambahan biji, di mana terjadinya peristiwa osmosis. Peristiwa osmosis merupakan proses perpindahan molekul air atau zat pelarut dari pelarut berkonsentrasi rendah ke dalam bentuk larutan berkonsentrasi tinggi, sehingga mempercepat terjadinya pertumbuhan. Inilah hasil biji kacang buncis yang sudah direndam selama 2-3 jam. Dan bijinya siap untuk dimasukkan ke dalam wadahnya masing-masing. Nah, selanjutnya kita masukkan biji kacang buncis di masing-masing wadah yang sudah ditentukan tadi. Ini tempat dekat untuk menanam biji kacang buncisnya. Nah, untuk membedakan pertumbuhan dari masing-masing biji, maka kita buatkan label untuk masing-masing wadahnya. Setelah diberi label, letakkan di dalam ruangan. Selanjutnya di tempat cahaya dan di tempat yang gelap. Nah, inilah hasil pertumbuhan dari percobaan penanaman biji kacang buncis selama 8 hari. Namun, pada penanaman ini, terdapat biji kacang buncis yang tidak mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, pada percobaan ini kami akan menerapkan rancangan acak kelompok dengan data hilang. Nah, sebelum itu, mari kita ukur dulu pertumbuhan kacang buncisnya. Nah, itulah ukuran pertumbuhan kacang buncis dari 3 tempat yang berbeda. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan melakukan pengolahan data tentang pengaruh intensitas cahaya terhadap laju pertumbuhan biji kacang buncis yang telah kami lakukan percobaan selama 8 hari. Kami melakukan pengamatan ini untuk melihat apakah terdapat pengaruh atau efek dari intensitas cahaya terhadap pertumbuhan biji kacang buncis. Pada percobaan ini, pengelompokan dilakukan berdasarkan tempat peletakan biji dengan penanaman selama 8 hari. Peletakan ini kami terdapat 3 peletakan. Yang pertama cahaya langsung, yang kedua di dalam ruangan, dan yang ketiga di tempat yang gelap. Namun, pada tempat yang gelap dan di dalam ruangan, masing-masing terdapat 1 biji kacang buncis yang tidak mengalami pertumbuhan, sehingga tidak ada pengamatan untuk kacang tersebut. Berikut adalah hasil pengamatan biji kacang buncis yang sudah kami amati sebelumnya. Terdapat 3 perlakuan dan pengelompokan. Yang pertama ada ruangan, yang kedua ada tempat terang dan tempat gelap. Masing-masing pengulangan juga ada 3 buah. Dan di sini terlihat bahwa ada 2 data yang hilang, yaitu dalam ruangan pada label kedua dan tempat gelap di label ketiga.
Hal ini terjadi karena saat pertumbuhan biji kacang buncisnya tidak terdapat pertumbuhan biji kacang buncis tersebut. Nah, berikut diketahui T perlakuannya ada 3 dan pengulangannya ada 3 dengan alfa 0,05. Di sini kami melakukan pengujian dari hasil pengamatan penanaman biji kacang buncis dengan model linear sebagai berikut dengan I 1, 2, dan 3 dan J 1, 2, dan 3. Berikut pengujian hipotesis terdapat 2 pengaruh, yaitu pengaruh perlakuan dan pengaruh pengelompokan. Yang pertama, perlakuan yaitu H0 tidak terdapat pengaruh intensitas cahaya terhadap laju pertumbuhan biji kacang buncis, dan H1 terdapat pengaruh intensitas cahaya terhadap laju pertumbuhan biji kacang buncis. Yang kedua, ada pengaruh pengelompokan. H0 yaitu tidak terdapat pengaruh pengelompokan terhadap laju pertumbuhan biji kacang buncis, dan H1 terdapat pengaruh pengelompokan terhadap laju pertumbuhan biji kacang buncis. Nah, selanjutnya kita melakukan pengolahan data. Tadi kita belum menemukan berapa nilai U dan nilai V. Nah, terlebih dahulu kita akan menaksir dulu nilainya. Di sini kita menaksir nilai U sementara dengan rumus Y bar I titik ditambah Y bar titik J bagi 2. Sehingga diperoleh nilai U sama dengan 26,25. Nah, sekarang kita sudah memperoleh nilai U sementara. Maka seolah-olah hanya ada satu nilai yang hilang, yaitu nilai V. Nah, kita dapat mencari nilai V1 dengan rumus T dikali sigma P aksen ditambah R dikali sigma D aksen dikurang sigma J aksen dibagi T kurang 1 dikali R kurang 1. Di mana T sama dengan 3, R sama dengan 3, P aksen sama dengan 39, P aksen sama dengan 44, dan J aksen 147 ditambah dengan nilai U sementara tadi, sehingga diperolehkan nilai V1 19,3125. Kemudian untuk rumus tersebut juga berlaku untuk mencari nilai V2, U1, dan U2. Nah, karena sudah diketahui nilai V1, sekarang seolah-olah hanya ada satu nilai yang hilang, yaitu nilai U. Sama seperti tadi, setelah dioperasikan, maka diperolehlah nilai U1 37,1719. Kemudian setelah memperoleh nilai U1, kemudian kita bisa menghitung nilai V2. Sama seperti tadi, kita peroleh nilai V2 sama dengan 16,5820. Nah, dengan diketahui V2 sama dengan 16,5820, maka kita dapat menghitung nilai U2. Dengan cara yang sama, setelah dioperasikan, maka diperolehlah nilai U2 sama dengan 37,8545. Nah, kita sudah memperoleh 4 nilai, yaitu V1, V2, dan U1 dan U2. Nilai perhitungan tersebut menghasilkan nilai yang tidak jauh berbeda. Perhitungan data hilang dapat dihentikan dengan nilai yang diduga, yaitu kita ambil nilai yang terbesarnya, yaitu nilai U sama dengan 37,85 dan V-nya 19,31. Nah, inilah hasil tabel setelah dimasukkan data hilang. Nah, setelah kita peroleh nilai U dan V tadi, kita kemudian bisa menentukan nilai faktor koreksi. Yang pertama, itu daerah asal dengan rumusnya I kuadrat dibagi dengan T dikali R dikurang dengan 2. Nah, dalam hal ini kita kurangkan dengan 2 karena data kita ada 2 data hilang, maka dengan rumusnya dikurangkan dengan 2. Sehingga diperolehlah nilai FK 3703. Kemudian, kita tentukan jumlah kuadrat total untuk daerah asal. Dengan rumus DKT total
dengan rumus sigma YIJ kuadrat dikurang dengan FK. Sehingga diperolehlah nilai JK total yaitu 704,5. Kemudian JK kelompok dengan rumus sigma YIJ kuadrat dibagi dengan R dikurang dengan FK. Sehingga diperoleh JK kelompoknya 162,1. Nah, dalam hal ini untuk daerah asal kita hanya memasukkan data yang belum kita tentukan nilai U dan V-nya tadi. Kita hanya memasukkan nilai yang ada data awal sebelum kita mencari nilai U dan V tadi. Nah, kemudian kita tentukan nilai untuk data estimasi. Nah, pada data estimasi ini kita memasukkan semua nilai yang sudah kita peroleh tadi, termasuk nilai U dan nilai V tadi. Yang pertama untuk faktor koreksi dengan rumus Y kuadrat dikurang dengan T dikali R. Tidak dikurangkan dengan 2 lagi karena data kita sudah tidak ada lagi data yang hilang. Sehingga diperoleh nilai FK 5288,198. Kemudian kita tentukan jumlah kuadrat total dengan rumus sigma YIJ dikuadratkan dikurang dengan FK, sehingga diperoleh nilai 924,8. Kemudian untuk JK kelompok dengan rumus sigma YIJ kuadrat per R dikurang dengan FK, sehingga diperoleh nilai 245,458. Nah, selanjutnya untuk JK perlakuan dengan rumus sigma YI titik kuadrat per R dikurang dengan FK, sehingga diperolehlah nilai 551,894. Kemudian kita tentukan JK galat dengan rumus JK total dikurang JK kelompok dikurang dengan JK perlakuan, sehingga diperolehlah nilai 127,448. Kemudian kita tentukan jumlah kuadrat perlakuan terkoreksi. Nah, dalam hal ini diperoleh dengan mengurangkan jumlah total dari asal dengan jumlah dari kelompok asal dan JK galat terkoreksi, sehingga diperoleh JK perlakuan terkoreksinya 384,342. Nah, inilah tabel ANAVA yang dapat kita buat, di mana untuk derajat bebas perlakuan terkoreksinya adalah 2, itu kita dapat dari T dikurang 1 dengan T-nya tadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian untuk derajat bebas blok estimasinya dari R dikurang 1, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian derajat bebas untuk galat kita peroleh dari T dikurang 1 dikali dengan R dikurang 1. T-nya 3, R-nya 2. 3 dikurang 1, 2 dikali 3 kurang 1, 2. Hasilnya 4. Karena tadi kita mempunyai data hilangnya 2, maka dikurangkan dengan 2. Sehingga diperolehlah derajat bebas dari galatnya 2. Kemudian sesuai dengan hasil perhitungan kita tadi diperoleh jumlah kuadrat perlakuannya yaitu 384,342, jumlah kuadrat blok estimasinya 245,458 dan jumlah kuadrat galat estimasinya 127,448. Kemudian untuk kuadrat total itu kita peroleh dengan membagikan jumlah kuadrat dengan derajat bebas. Misalnya untuk yang kuadrat total, berarti jumlah kuadratnya 384,342 dibagi dengan derajat bebas perlakuannya yaitu 2. Sehingga diperolehlah nilai 192,171. Begitu juga dengan kuadrat total untuk blok estimasi dan kuadrat total untuk galat dan estimasi. Kemudian untuk F itu kita dapat memperolehnya dari kuadrat total dibagi dengan jumlah galat. Untuk F hitung perlakuan yaitu 192,171 dibagikan dengan galat 63,724 sehingga diperolehlah hasil 3,016. Kemudian untuk F hitung dari blok estimasi begitu juga yaitu kuadrat totalnya 122,729 dibagikan dengan
63,724 sehingga diperolehlah nilai 1,9259. Selanjutnya untuk F tabel, karena tadi kita menggunakan alfanya 0,05 dan nilai derajat bebas untuk perlakuan adalah 2, dan jumlah galetnya juga 2, maka nilai F tabelnya adalah 19. Begitu juga dengan nilai F tabel dari blok, derajat bebasnya 2, alfa 0,05, dan galetnya 2, sehingga F tabelnya juga 19. Nah, dari paparan yang diberikan oleh Ririn tadi, dapat disimpulkan bahwa kriteria uji perlakuannya F hitungnya kecil dari F tabel, yaitu 3,016 kecil dari 19, maka terimahan 0. Berarti tidak terdapat efek atau pengaruh intensitas cahaya terhadap laju pertumbuhan biji kacang buncis. Yang kedua, ada kriteria uji pengelompokan. F hitungnya kecil dari F tabel, yaitu 1,9259 kecil dari 19, maka terimahan 0. Berarti tidak terdapat efek atau pengaruh pengelompokan terhadap laju pertumbuhan biji kacang buncis. Nah, sekian hasil presentasi kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.